Halo semuanya, kembali bersama saya dalam channel Library Liberation. Dalam video kali ini kita akan membahas soal perbedaan kontrak sosial John Locke dan Thomas Hobbes. Teori kontrak sosial John Locke dan Thomas Hobbes pernah kita bahas dalam video-video sebelumnya. Baik, selanjutnya secara singkat kita akan membahas soal biografi John Locke. John Locke sendiri lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 dan meninggal pada 28 Oktober 1704. Sedang Thomas Hobbes lahir pada 5 April 1588 dan meninggal pada 4 Desember 1679. Thomas Hobbes hidup pada masa awal menuju zaman pencerahan, sedangkan John Locke hidup pada masa zaman pencerahan. Thomas Hobbes sebagai salah satu pemikir yang menjadi fondasi dari para pemikir setelahnya, yaitu para pemikir yang hidup pada masa pencerahan seperti John Locke. Pemikiran Thomas Hobbes menjadi referensi untuk dikembangkan oleh pemikir-pemikir yang hidup setelahnya. Pada video sebelumnya, kita telah membahas bahwa Thomas Hobbes terkenal dengan salah satu karyanya yaitu Leviathan, sedangkan John Locke terkenal dengan Essay Concerning Human Understanding-nya, di mana Thomas Hobbes menekankan pada kekuasaan mutlak yang dipegang oleh negara, sedang John Locke menekankan pada kebebasan individu, di mana negara diberikan kepercayaan untuk menjaga kebebasan individu dalam garis keteraturan. Untuk membahas kontrak sosial mereka, maka kita perlu untuk bermula dari manusia dan keadaan alamiahnya menurut mereka. Karena Thomas Hobbes dan John Locke beraliran empirisme, maka mereka memiliki kesamaan dalam memandang manusia, yang mana manusia berkembang melalui pengalaman hidupnya. Manusia lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa atau tidak membawa pengetahuan apa-apa, yang dalam teorinya John Locke disebut tabula rasa. Manusia lahir sebagai kertas kosong yang kemudian diisi dengan pengalaman-pengalaman hidupnya. Karena manusia terus mengisi kertas kosong tersebut berdasarkan pengalaman hidupnya, maka muncullah rasa ingin tahu atau ingin menyelidiki sesuatu untuk menambah coretan kertas kosong diri manusia, hingga akhirnya muncul rasa curiga yang menurut Thomas Hobbes, manusia memiliki rasa curiga kepada manusia yang lain, sehingga muncul istilah Homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Hal ini dapat menyebabkan konflik atau perang yang kemudian dapat meluas menjadi perang semua melawan semua, atau diistilahkan bellum omnium contra omnes, perang semua melawan semua. Untuk mencegah atau mengatasi perang semua melawan semua, maka manusia akan berkumpul untuk membuat perjanjian demi mencegah perang semua melawan semua. Ini disebut natural state atau keadaan alamiah yang kemudian membentuk sebuah negara menurut Thomas Hobbes. Sedangkan dalam natural state-nya John Locke, manusia yang lahir dalam keadaan kosong atau tabula rasa, pada awal mulanya tidak mengenal yang namanya kekacauan atau pertikaian, karena manusia yang lahir seperti kertas kosong tersebut mengisi dengan pengalaman tanpa membedakan baik, buruk, hitam, atau putih sebagai sesuatu yang berat sebelah, sehingga munculnya harmonisasi hidup dan kedamaian yang kemudian akan berakhir pada yang namanya kebebasan. Setelah itu muncullah konflik karena masing-masing individu berusaha untuk menjaga kebebasan masing-masing, yang mana kebebasan diri sendiri atau kebebasan tiap individu dapat melanggar kebebasan orang lain, sehingga muncullah konflik hingga dapat berakhir pula pada bellum omnium contra omnes atau perang semua melawan semua. Setelah itu manusia berkumpul dan membuat perjanjian untuk menjaga atau saling menjaga kebebasan. Hal ini yang menurut John Locke menjadi natural state atau keadaan alamiah yang kemudian membentuk sebuah negara.
dari manusia dan keadaan alamiahnya Thomas Hobbes dan John Locke, serta sedikit soal kontrak sosialnya, kita akan berangkat lebih dalam soal kontrak sosialnya Thomas Hobbes dan John Locke. Thomas Hobbes sendiri beranggapan bahwa perjanjian yang terbentuk untuk mencegah konflik tersebut yang kemudian membentuk sebuah negara, maka manusia secara sadar menyerahkan kepemimpinan kepada negara untuk mencegah konflik dan menjaga keteraturan. Karena bermula dari chaos, maka perlu adanya kekuasaan mutlak untuk mengatur dan menjalankan negara, yang digambarkan oleh Hobbes sebagai Leviathan, monster ular laut raksasa yang memiliki kekuatan absolut. Karena pada awal mulanya keadaan sosial atau keadaan masyarakat yang sangat anarkis dan penuh dengan konflik dan kekerasan butuh kekuatan yang lebih kuat lagi atau lebih hebat, yang lebih mutlak dari sebuah negara untuk mengatur kekacauan tersebut atau chaos tersebut agar dapat teratur dan mendapatkan kedamaian. Sedangkan dalam kontrak sosialnya Thomas Hobbes, manusia berkumpul dan membuat perjanjian demi kebebasan, di mana negara diberikan mandat atau kepercayaan untuk memiliki kekuasaan demi menjaga kebebasan dengan berbagai alat kekuasaan seperti perangkat hukum dan militer hingga persenjataan, di mana digunakan untuk menjaga kedamaian dari masing-masing kebebasan yang diusahakan untuk tidak melanggar kebebasan yang lain sehingga tidak terjadi chaos. Sekian pembahasan kita pada video kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.